taklid haram apabila telah sampai kepada dia dalil. Bapak misalnya berpendapat dengan pendapat Ustadz Fulan, tapi ternyata sampai kepada Bapak dalil yang lebih kuat dan hujah yang lebih kuat daripada apa yang dipegang oleh Ustadz Bapak. Maka kewajiban Bapak adalah meninggalkan pendapat dia dan mengikuti dalil. Dan di saat itu kalau Bapak berkata enggak, saya lebih taklid sama dia, haram. Saudaraku ikhwan fillah rahimakumullah, pendapat Ustadz Salafi ini sangatlah keliru dengan memahami taklid. Ia mengatakan taklid adalah haram jika telah sampai dalil kuat dan kemudian ulama beristihad kepada dalil tersebut. Maka bagi orang yang mengikuti taklid dari ulama yang disampaikan ustadznya, haram hukumnya. Dia mengatakan begitu. Ini pendapat yang sangat-sangat keliru. Dia selalu saja membentur-benturkan antara ijtihad ulama dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, karena Ustadz Salafi ini tidak paham perbedaan antara taklid dengan hujah. Pahami dulu saudaraku, apa itu taklid dan apakah itu hujah. Definisi taklid adalah menurut mayoritas ulama usul fikih, yaitu qabulu qaulul ghairi min ghairi hujjah, yaitu menerima, mengikuti perkataan orang lain, yaitu alim ulama, perkataannya tidak bersifat hujah. Seperti seorang yang awam mengikuti perkataan seorang mujtahid dalam beragama, selama itu bukan hujah, maka hukumnya adalah boleh, bahkan wajib. Sedangkan orang yang dimaksud hujah adalah jika perkataan yang diambil merupakan perkataan Rasulullah SAW atau perkataan ulama yang telah menjadi ijma, maka ia bukanlah sebuah taklid tetapi hujah. Jadi jelas tidak ada ijtihad menyelisihi hujah. Karena syarat mujtahid juga dapat dibuktikan dengan pengetahuan keilmuannya yang dilandasi terhadap perangkat-perangkat ijtihad. Sebagaimana tata cara membuahkan dengan 4 ilmu, terdiri dari 2 ilmu pokok. Yang pertama yaitu ilmu tentang tata cara menerapkan dalil atas sebuah masalah, yaitu usul fikih. Yang kedua yaitu ilmu bahasa Arab dan nahwu. Dan pokok yang keduanya lagi yaitu ilmu menyempurna, yaitu nasik mansuk dan ilmu mustalah al-hadis. Dan berdasarkan kaidah usul fikih, kita bahkan diperbolehkan untuk mentaklid pendapatnya ulama tanpa mengetahui dasar dalil terlebih dahulu. Dikatakan dalam kaidahnya adalah al-ukhdhu biqallil ghairi ma'adam ma'rifati dalihi. Mengambil perkataan pendapat orang lain, yakni ijtihad ulama, tanpa mengetahui dasar dalil dari perkataan tersebut. Saudaraku rahimakumullah, Ustadz Salafi ini mengatakan bertaklid hukumnya haram. Jika telah sampai dalil kuat, maka tinggalkan taklid dan ambillah dalil. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ucapan ini tidak berbahaya? Bisa jadi seorang awam yang membaca beberapa ayat kemudian menyimpulkan sendiri karena beranggapan telah turun dalil yang nyata. Seperti Quran surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tatakhiduna minhu saqaran wa rizqan hasana." Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika orang awam mengikuti ayat ini dengan meninggalkan taklid, maka kesimpulannya akan keliru. Bisa jadi bahwa si awam ini akan mengartikan bahwa khamr atau minuman yang memabukkan hukumnya adalah halal, bahkan merupakan salah satu rezeki yang baik dari Allah, karena arti secara tekstualnya begitu. Inilah kekeliruan yang besar. Kemudian juga sudah turun pula saudaraku dalil yang nyata, Quran surah Ali Imran ayat 130 yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afa mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Coba ikuti ayat ini secara nyata tanpa bertaklid. Bahaya saudaraku. Bisa jadi orang awam akan menyimpulkan bahwa memakan harta yang dihasilkan dari proses yang riba hukumnya tidaklah haram jika sedikit kecuali berlipat ganda. Nah, inilah pentingnya mentaklid kepada para ulama agar tidak salah dalam memahami dalil. Wallahu a'lam bishawab.